sudah rata di sana. Sehat. Ada apa? Buat lesehan. Buat lesehan. Lesehan kira-kira orang 1 juta. Nah itu syukuran-syukuran gitu ternyata itu ada sekelompok dari Masyumi, sekelompok dari PKI, sekelompok dari PNI, nggak tahu kok pada satu waktu pestul-pestulan itu pestul-pestulan bodoh ya diluput kan nggak kena. Tapi saya pada waktu itu sebagai dekan kan ya khawatir aku pestul-pestulan itu saya mau dipestul apa bagaimana, itu pengaruh dari apa masyarakat yang bergolak masuk di universitas, sehingga saya selalu kesulitan untuk mengekang atau menerangkan suasana yang secara politis panas di antara golongan-golongan mahasiswa pada waktu itu. Pada waktu itu kita masih ada di Salemba, nah, kemudian pindah ke di Rawamangun. Nah, Fakultas Ilmu Sosial dipindahkan pertama kali ke Rawamangun. Alasannya apa? Alasannya karena mahasiswa-mahasiswanya itu terlalu brengsek gitu, terlalu ikut rame-rame di dalam urusan politik, jadi dibawa saja ke Rawamangun, diusur biar jauh. Saya katakan terima kasih kita boleh yang pertama kali di Rawamangun, karena di Rawamangun kita bisa pilih tempat yang paling baik daripada yang datang belakangan. Nah, karena itu lain-lain fakultas meri daripada fakultas ilmu sosial. Ya akhirnya gedungnya ilmu sosial tidak bagus seperti gedung lain-lainnya, tapi nggak jadi apa. Sudah bisa bikin meri itu sudah senang. Nah, saya masih sempat untuk bekerja sebagai dekan di Rawamangun. Di pekerjaan saya itu selalu untuk organisasi, administrasi, dan jangan sampai mahasiswanya berkelahi, dan dosennya jangan sampai bolos, gajinya sedikit, jadinya itu jangan bolos. Itu saja. Saya terus terang tidak sempat untuk mengembangkan ilmu sosialnya. Baru setelah saya diganti oleh Bu Miriam kemudian diganti lagi seterusnya, baru mereka itu dapat menggunakan fakultas sebagai landasan untuk selanjutnya mengembangkan ilmu sosial. Kalau saya sekarang melihat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP atau FISIPOL UI yang sekarang ini, maka yang saya lihat bahwa perkembangannya sudah jauh daripada yang saya duga pada waktu itu mungkin untuk dikembangkannya. Sekarang ilmunya sudah mendapat pengakuan di universitas, seluruh universitas, dan saya kira juga di universitas negeri atau universitas swasta di Indonesia yang mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu banyak yang melihat kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI atau di Gajah Mada. Gajah Mada saya sebutkan oleh karena mereka lebih dahulu mengadakan universitasnya lebih dahulu daripada UI, dan demikian juga lebih dahulu mengadakan Fakultas Sospol di Gajah Mada. Ya, sebagai keterangan dapat saya sampaikan bahwa pada waktu itu saya bekerja dan bertempat di Yogyakarta, tidak mengerti apa-apa tentang universitas, tidak mengerti apa yang namanya fakultas, tidak mengerti yang namanya dekan, tapi saya membantu Profesor Djoko Sutono untuk mendirikan Fakultas Sospol itu. Didirikan diantaranya oleh orang yang nggak ngerti apa-apa tentang universitas. Nah, baru di UI di sini saya ikut mendirikan fakultas yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial. Nah, dengan ilmu yang sudah
berkembang sekian tingginya, dan dengan dosen-dosen yang kualitasnya jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi daripada waktu 25 tahun yang lalu, maka saya mengharapkan semoga fakultas ini dapat melanjutkan pengembangan ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu. Yang selalu diharapkan dalam ilmu-ilmu sosial adalah bahwa sampai sekarang inti dari ilmu-ilmu sosial itu pada pokoknya kita pinjam dari ilmu-ilmu sosial yang dulu diciptakan dan dikembangkan di Eropa dan kemudian juga di Amerika. Tadi saya sudah sebutkan berkali-kali orang-orang yang dilibatkan di dalam usaha mendirikan fakultas kita ini itu lulusan dari Amerika. Yang dituntut sekarang dari ilmu-ilmu sosial di Indonesia adalah supaya dapat dikembangkan ilmu-ilmu sosial yang berakar di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, ini suatu tantangan yang perlu diterima oleh Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Indonesia di sini. Tanpa berakar pada di dalam masyarakat Indonesia sendiri, maka kita akan terbawa oleh arus yang ada di Eropa di sana, arus yang ada di Amerika. Karena ini sehingga kita akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang tidak akan diakui oleh masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu hal misalnya yang perlu dipahami, saya sendiri ditanya oleh kawan-kawan saya guru besar di luar negeri, yang pertanyaannya simpel tapi jawabannya itu susah saya berikan. Yaitu pada waktu sekarang ada peperangan yang dahsyat antara suku-suku di bekas Soviet ini. Sekarang ada peperangan yang dahsyat antara suku-suku di Yugoslavia. Sekarang ini ada peperangan yang dahsyat antara suku-suku di Afrika. Sekarang ini ada pergulakan antara golongan agama bermacam-macam di India. Saya ditanya oleh kawan-kawan guru besar dari luar negeri, Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang di dalamnya ada lebih dari 400 suku dengan kebudayaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Di Indonesia ada agama bermacam-macam agama, ditambah dengan kebatinan. Kok di Indonesia bikin di kebatinan itu? Ada saja itu yang di dalam undang-undang dasar bukan kebatinan, ketuhanan yang maha esa, tapi gampangnya kebatinan. Yang itu nyatanya begitu kok. Yang saya itu harus menjawab itu masyarakat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 400 suku dengan bahasa sendiri, dengan kebudayaan sendiri, macam-macam agama termasuk kebatinan. Kok tidak perang-perang di dalam negeri? Kok disuruh perang-perang? Kita nggak mau perang kok. Ya sebabnya apa? Ya itu saya nggak bisa memberikan jawaban yang ilmiah gitu, artinya yang bisa diterima oleh mereka dengan dasar-dasar ilmu-ilmu sosial. Nah, ini soal yang kelihatannya sepele, akan tapi perlu kita perhatikan bersama. Selanjutnya, kalau ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu-ilmu sosial itu sudah dikembangkan dengan berakar pada masyarakat dan kebudayaan Indonesia, saya harapkan supaya diperhatikan juga perkembangan ilmu-ilmu sosial terapan. Artinya terapan supaya ilmu-ilmu sosial itu bisa diterapkan untuk membantu pembangunan nasional dan pembangunan daerah dan pembangunan di mana saja di Indonesia. Saya dikritik juga oleh seorang profesor dari India pada waktu itu di dalam suatu konferensi mengenai sosiologi.
bahwa di Indonesia ini para sarjana ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi, mengetahui the sociology of development. Akan tetapi jarang sekali yang memahami the sociology for development. Ini bedanya. Orang-orang Indonesia, sarjana-sarjana ilmu sosialnya, itu tahu sosiologi tentang pembangunan di Indonesia. Akan tetapi jarang sekali yang mengetahui dan menguasai sosiologi untuk pembangunan di Indonesia. Nah, ini suatu tantangan bagi saudara-saudara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat kepada dekan dan pimpinan lainnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, juga barang tentu juga kepada para Bapak Rektor dan para mahasiswa semuanya atas tercapainya umur 25 tahun mulai tanggal 1 Februari 68 sampai 1 Februari 93. Bagi saya pribadi, saya kira tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ikut serta di dalam peringatan fakultas. Setelah 25 tahun yang lalu saya ikut mendirikan, rasa bahagia itu mendalam benar di dalam benak saya, dan untuk itu saya berterima kasih kepada semua jajaran dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekian, terima kasih.